Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Bukan secara kebetulan hari Senin malam, hari yang pertama kita bekerja, Bapak Ibu beraktivitas, persis tanggalnya 1 Juni 2026, juga hari libur, karena berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Biar kita berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Berdasarkan Pancasila yang pegang teguh, sila pertama ketuhanan, jadi nomor satu Tuhan. Sebab hidup kita karena Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua karena Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun setiap kita, supaya makin hari makin kita cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan berdoa Indonesia kita cintai. Berpegang teguh kepada Tuhan, hidup kita diberkati. Firman Allah kita mau baca dalam Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Yesus memberikan perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Kita dulu adalah domba-domba yang hilang, yang tidak mengenalkan kasih karunia Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Kalau domba yang hilang, binasa, hancur, tapi diselamatkan oleh karena anugerahnya Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Oh, besar, besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh, besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya, amin, haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Allah, amin. Kita awali 1 Juni lahirnya Pancasila, itu karena anugerah Tuhan. Kita dipilih sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita sama-sama berdoa, biar hari yang pertama ini kita buka, hari yang pertama 1 Juni 2026 ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus tuntun kita, supaya kita makin hari makin cinta Tuhan, makin dewasa, makin mengerjakan rencana Tuhan. Karena kita adalah domba yang terhilang, dirham yang terhilang, tapi dikembalikan, dipilih sama Tuhan, sehingga kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Oh, besar, besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh, besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya, amin, haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Allah, amin. Kasih Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, amin, haleluya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, amin. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus buat setiap kita orang berdosa, amin, amin. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, amin. Punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku. Amin Bapa. Malam hari Bapa, sucikanlah hidupku. Baca firman Tuhan, ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Kami awali 1 Juni lahirnya Pancasila, Bapa Indonesia tercinta. Kami serahkan hari yang pertama 1 Juni ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan persekutuan Roh Kudus akan turun buat Indonesia yang tercinta sehubungan lahirnya Pancasila. Dan kami juga memasuki awal 1 Juni ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia Tuhan, penyertaan yang sempurna menyertai kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oh, salam damai sejahtera. Selamat, puji Tuhan untuk lahirnya Pancasila. Kita berdoa supaya Indonesia diberkati Tuhan dengan lahirnya Pancasila. Kita ingat nomor 1, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bukan secara kebetulan 1 Juni tanggal 1. Dan sila pertama tentang Tuhan, supaya setiap umat manusia, khususnya Indonesia, supaya mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan, Indonesia dan kita semua diberkati sama Tuhan. Kata Bata, kita mau baca firman Tuhan, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Termasuk Indonesia bisa merdeka 17 Agustus 1945, lahirnya Pancasila. Ini karena anugerah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan, karena kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Anugerah dalam bahasa Yunani karis, artinya sesuatu yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya itu. Karena kita orang berdosa, saudara. Ya, kita orang berdosa, sudah hilang kemuliaan Allah yang seharusnya kita terima hukuman. Tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Itu mari kita mau jangan hidup sembrono, tapi sekali ikut Yesus. Karena kita domba yang sudah diambil sama Tuhan, sudah diselamatkan. Diambil dari jurang yang harusnya kita terhilang, tapi diambil, diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1-10. Karena Yesus memberikan perumpamaan sama tentang domba dan dirham yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lihat ini, pemungut cukai orang berdosa sadar, dia datang kepada Yesus. Dia ingin mendengarkan firman Tuhan. Demikian mari Bapak Ibu bersama saya sama adalah orang-orang berdosa. Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi umat kesayangan dari Tuhan Yesus. Sesuai firman Tuhan, kita diselamatkan hanya oleh karena rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan. Dan kita meresponi dengan iman yang Tuhan berikan buat kita. Itu iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari ayat yang kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lihat ini, saudara. Orang Farisi memang hatinya tidak tulus. Dia tidak suka Yesus bersama orang berdosa. Padahal orang Farisi dan ahli Taurat juga orang berdosa, saudara.
Tidak suatu pun manusia di muka bumi dari Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada kebenaran, tidak ada kemuliaan. Semua sama orang berdosa. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat sombong. Ya, dia tidak mau menerima Yesus bersama orang berdosa. Ya, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata, Yesus memberikan perumpamaan. Kata Yesus kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor doang di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Lihat, Yesus berkata kepada mereka. Mereka diam, saudara. Ada seorang punya 100 ekor domba, tapi seekor hilang. Tapi karena dasar cinta pemilik itu domba, dia cari yang satu. Dia tidak mau ingin lengkap semuanya. Jadi sama juga dengan Tuhan. Tuhan mau supaya semuanya lengkap, diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan ayat yang kelima, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita dari surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Coba, karena cintanya Yesus kepada kita semua orang berdosa. Jujur, berarti kita semua adalah orang berdosa. Tuhan mau satu orang berdosa kembali sama Tuhan. Malaikat Tuhan bersorak-sorai, bersukacita karena satu orang bertobat. Berarti cintanya Tuhan dahsyat. Tuhan tidak mau satu orang binasa. Ayo kita mau kembali sama Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun kita supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam pertobatan. Hidup langkah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan melanjutkan perumpamaan di ayat ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada orang sukacita, ada sukacita para malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sama. Jadi kerinduan dari Tuhan supaya setiap kita bertobat. So, itu inti. Karena kalau tidak bertobat binasa, Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan mau supaya semuanya bertobat. Sebab Tuhan berfirman dalam Injil Lukas pasal 13. Kalau tidak bertobat, tidak ada keselamatan, saudara. Ini Tuhan berbicara. Mari kita baca. Lukas 13 ayat 5 dikatakan, tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih kita orang berdosa untuk menjadi umat pilihan Tuhan, mari kita mau bertobat. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan hidup di dalam kedagingan, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Saya kasih ayat penutup 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Dulu kita tidak mengenal kasih Allah, tapi karena kasih Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita mengenalkan kasih yang sempurna. Dan itulah kita semua diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh, besar, besar anugerahnya Bapa, amin, haleluya. Oh, besar, besar kasihnya Tuhan, amin, haleluya. Tak terhitung, tak ternilai kasihnya, amin, haleluya. Oh, besarlah kasih Allah, amin.
Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Sama-sama kita mengawali malam yang pertama kita di 1 Juni 2026. Juga berdoa buat lahirnya Pancasila, buat Indonesia tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu semua yang dicinta oleh Tuhan. Indonesia kami cintai, diberkati Tuhan dan lahirnya Pancasila. Kami buka hari yang pertama, malam yang pertama di bulan Juni, sehubungan lahirnya Pancasila Indonesia tercinta. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita bersama, menyertai Indonesia tercinta, merdeka diberkati Tuhan. Sampai Tuhan izinkan 100 tahun kemerdekaan 2045 yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidup Pancasila, Indonesia merdeka diberkati Tuhan. Amin. Immanuel.